Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu pada mata kuliah manajemen pemasaran. Ini kita lanjut untuk materi ke-10. Apa kabarnya semua para mahasiswa baik kelas pagi, sore, dan mahasiswa tutorial. Materi kita pada pertemuan materi ke-10 kita ini itu membahas topik elemen value pemasaran perusahaan. Sekilas kita ulang tentang apa itu manajemen pemasaran. Jadi menurut American Marketing Association dalam Kotler dan Keller, pemasaran adalah suatu fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberikan nilai kepada pelanggan dan untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi serta pemangku kepentingan. Di sini kita sudah membahas tentang siapa-siapa saja pemangku kepentingan di dalam suatu organisasi yang disebut dengan stakeholder. Selanjutnya kita ulas sedikit tentang perbedaan dari konsep pemasaran dengan konsep penjualan. Pada konsep penjualan, di situ starting point-nya dimulai dari pabrik memproduksi barang, ya. Fokus dia untuk mengadakan barang sebanyak-banyaknya dalam artian untuk dijual dan dipromosikan, dan tujuan akhir daripada selling konsep ini adalah menghasilkan keuntungan dari jumlah penjualan yang banyak. Jadi keuntungan suatu perusahaan itu berasal dari jumlah penjualan. Ya, sedangkan pada marketing konsep di sini starting point dimulai dari pasar, di mana berfokus pada kebutuhan daripada konsumen. Dalam artian pemasarannya sudah terintegrasi. Tujuan akhir dari marketing konsep itu sama, profit, menghasilkan keuntungan, tapi melalui kepuasan daripada si konsumen tadi, ya. Jadi kepuasan konsumen lebih diperhatikan dalam menghasilkan keuntungan ataupun laba bagi perusahaan. Sekarang kita masuk pada materi kita. Ada 3 elemen dalam yang harus kita ketahui dalam value pemasaran perusahaan. Yang pertama merek, yang kedua layanan, yang ketiga proses pemasaran. Kita bahas satu persatu dari merek. Merek menurut definisinya sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf, angka-angka, dan susunan atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan baik barang maupun jasa. Itulah merek. Selanjutnya di sini ada beberapa komponen yang harus dikandung oleh suatu merek yang baik. Ini menurut Antonius dan beberapa pakar lainnya yang menyatakan bahwasanya merek sebaiknya mudah diingat, mudah diucap, mudah dikenali, dan merek didesain dengan menarik. Merek sebaiknya menampilkan manfaat dari suatu produk, serta merek sebaiknya dapat menonjolkan citra dari suatu perusahaan. Selanjutnya merek sebaiknya menonjolkan perbedaan dengan produk sejenis lainnya. Selanjutnya merek sebaiknya tidak melanggar aturan ataupun adat dari suatu daerah, ya, suatu tempat di mana barang tersebut akan diperjualbelikan. Selanjutnya dengan merek konsumen itu, kita membuat merek itu harus berpikir jangka panjang. Jadi merek itu bukan untuk keperluan sehari-hari atau dalam jangka waktu pendek, tapi merek itu bisa berguna ataupun bermanfaat dalam jangka panjang. Yang terakhir, merek itu harus terlindungi dengan baik, ya. Seperti yang kita ketahui bahwasannya merek suatu barang itu sebaiknya didaftarkan ke pemerintah, dihakikan, ya. Di brand suatu produk itu harus didaftarkan secara hukum, ya. Jadi brand kita, merek barang kita tidak bisa diambil oleh produk saingan atau oleh perusahaan saingan kita. Itu gunanya, makanya merek itu harus didaftarkan secara hukum. Selanjutnya kita membahas adanya istilah brand equity atau dalam bahasa Indonesia disebut ekuitas merek. Ekuitas merek yang mengacu pada premi nilai yang dihasilkan perusahaan dari suatu produk dengan nama yang dapat dikenali bila dibandingkan dengan padanan generik. Jadi ekuitas merek merupakan aset yang menciptakan value atau nilai bagi pelanggan dengan meningkatkan kepuasan pelanggan tadi dan menghargai kualitas.
kualitas dari barang ataupun dari produk yang dihasilkan. Itulah yang disebut dengan brand equity, atau dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan ekuitas merek. Ada beberapa elemen yang menopang atau yang mempengaruhi membentuknya suatu brand equity. Yang pertama, brand awareness atau kesadaran akan merek. Yang kedua, brand association atau asosiasi merek. Yang ketiga, perceived quality, persepsi kualitas. Selanjutnya, brand loyalty atau loyalitas merek. Yang terakhir, priority brand asset. Di sini adalah brand atau merek tadi dipatenkan secara hukum. Nah, ini bisa dilihat apa-apa dari brand equity itu ya. Misalnya brand aware itu rasa familiar yang dimiliki oleh pelanggan atas produk dan jasa. Brand asosiasi, koneksi antara merek dengan konsep sehingga mudah diingat. Jadi suatu merek, suatu barang itu yang mempunyai merek, kita ingat merek. Kalau sewaktu mau membeli kita ingat apa merek dari barang tersebut ya. Dan selanjutnya, perceived quality, persepsi konsumen atas kualitas suatu produk. Brand loyalty adalah kesetiaan pelanggan dalam memilih brand atau merek dari produk kita ya. Dan yang terakhir itu hak paten, partnership dan trademark lain yang dimiliki oleh merek tersebut. Selanjutnya kita masuki yang kedua, yaitu adalah unsur layanan atau pelayanan. Di sini, layanan adalah suatu sikap yang dapat mengakibatkan rasa puas ataupun tidak puas dari konsumen atau pelanggan tadi. Ya, biasa konsumen dulu ya. Kalau pelanggan, biasanya pelanggan akan merasa puas, makanya dia akan melakukan pembelian berulang. Beda konsumen sama pelanggan. Konsumen itu adalah membeli pertama, sedang pelanggan adalah pembeli yang berulang. Pelanggan itu sudah membeli barang kita atau produk kita lebih dari satu kali ya. Itu pelanggan. Jadi layanan tadi adalah suatu sikap yang dapat mengakibatkan rasa puas dan atau rasa tidak puas konsumen pada saat terjadinya proses tindakan. Ini proses tindakan misalnya dia setelah dia membeli dan memakai dari barang tersebut. Menurut Kotler, pelayanan adalah aktivitas atau hasil yang ditawarkan oleh sebuah lembaga kepada pihak lain yang biasanya tidak kasat mata ya, dan hasilnya tidak dapat dimiliki oleh pihak lain. Itu menurut Kotler. Sementara pelayanan adalah aktivitas tambahan di luar tugas pokok yang telah ada dalam job deskripsi yang diberikan kepada konsumen atau pelanggan, nasabah, dan dirasa baik bagi penghargaan maupun penghormatan. Jadi ini pelayanan adalah bagaimana seorang penjual ataupun seorang marketing dalam menjual barangnya dan adanya juga pelayanan setelah pasca penjualan. Dimensi kualitas layanan ini ada beberapa dimensi dari tangibles, reliability, responsiveness, assurance dan empathy. Ada 5 dimensi kualitas dari layanan. Yang pertama, tangibles adalah mengukur penampilan karyawan. Jadi melihat dari penampilan karyawan dalam artian bagian penjualan, bagaimana penampilannya, apakah menarik atau apakah rapi, atau apakah penampilan dari seorang karyawan bagian pemasaran ini dianya semeraut. Ya, yang kedua, reliability. Dimensi ini mengukur misalnya pemberian bon yang sesuai dengan jumlah pembelian. Jadi dia reliable, nyata. Dalam reliability ini biasanya kadang bon-bon bagian penjualan itu ada juga sering orang memarkup bon penjualan ya. Jadi ini dia reliability di mana mengukur kenyataan ya, sesuai dengan harga yang sebenarnya yang tertulis di dalam bon pembelian. Yang ketiga, responsiveness. Ini dimensi ini mengukur kepuasan mengenai karyawan dalam membantu menangani kesulitan yang dihadapi pelanggan. Misalnya apabila kita contoh membeli suatu produk baru yang belum terbiasa kita gunakan, otomatis karyawan tadi ataupun penjual tadi, sales tadi akan membantu kita menjelaskan bagaimana cara memakai ataupun menggunakan dari produk yang dia tawarkan. Selanjutnya dimensi kualitas layanan tadi adalah assurance, di mana
dimensi ini mengukur kepuasan pelanggan dalam melayani dengan pengetahuan dan keahlian yang dimiliki. Jadi kepuasan pelanggan itu dikasih tahu, kita layani, kita beri tambahan pengetahuan tentang produk yang kita jual, yang kita tawarkan, sehingga konsumen tadi mengetahui manfaat ataupun kelebihan dari produk yang kita jual tadi, kita tawarkan tadi. Yang terakhir, empathy. Dimensi ini mengukur kepuasan pelanggan dalam memberikan perhatian khusus. Ada perhatian khusus yang diberikan, misalnya layanan setelah pasca penjualan, ya. Biasanya kadang seorang penjual setelah menjual barang, setelah pemakaian dalam waktu beberapa hari ataupun dalam seminggu, dia akan memberi perhatian lagi, menanyakan kepada konsumen tadi tentang barang yang dibeli. Ini contohnya misalnya barang-barang elektronik. Selanjutnya, saat sekarang dikenal dengan istilah service excellence atau excellent service ataupun layanan prima. Layanan prima adalah suatu pola layanan terbaik dalam manajemen modern yang mengutamakan kepedulian terhadap pelanggan. Ya, sederhananya, pelayanan prima adalah pelayanan yang memenuhi standar kualitas yang sesuai dengan harapan dan kepuasan pelanggan. Sehingga dalam pelayanan prima terdapat dua elemen penting yang saling berkaitan, yaitu elemen pelayanan dan kualitas. Saat sekarang ini lagi digalak-galakkannya tentang sistem pelayanan prima di mana-mana, baik dalam bidang jasa ataupun dalam bidang produk. Ini yang ketiga, yang terakhir, proses pemasaran yang harus kita pahami. Proses pemasaran. Pada proses pemasaran adalah proses mengalirkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen melalui kegiatan pendistribusian. Jadi kaitan antara proses pemasaran dengan perilaku konsumen merupakan kegiatan di mana pasar mengendalikan usahanya dalam memberitahu dan mempengaruhi konsumennya. Di sini dapat disimpulkan bahwa proses pemasaran dilakukan agar konsumen tertarik dan membeli produk barang dan jasa yang dipasarkan. Jadi jika konsumen merasa puas akan barang dan jasa tersebut setelah membeli dan menggunakannya, maka konsumen akan membeli berulang. Dengan kata lain, inilah yang akan menjadi pelanggan tetap kita, membeli lebih dari satu kali. Selanjutnya, pada proses pemasaran kita kenal tiga istilah, yaitu quality, cost, dan delivery. Ya, jadi salah satu elemen pemasaran adalah proses yang baik dalam menciptakan nilai bagi konsumen. Untuk itu diperlukan yang itu tadi. Quality adalah produk dengan kualitas yang terbaik. Yang kedua, cost adalah harga yang wajar dan terjangkau. Serta yang ketiga, delivery adalah waktu penyampaian yang secepat mungkin. Jadi dalam proses pemasaran, ketiga unsur atau ketiga elemen pemasaran ini harus dipertimbangkan dan dijalankan dengan baik. Sekian materi kita pada pertemuan ke-10 ini. Kita bertemu kembali untuk pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.